Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. أما بعد. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kita kenikmatan bisa menghirup udara kehidupan dalam keadaan iman Islam, sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki kita ke masjid, sholat subuh berjamaah. Kita duduk sebentar untuk sama-sama taklim, belajar, untuk terus merefresh hati kita, merefresh keimanan kita, untuk terus kita berada di lingkungan orang-orang yang baik, positif, dan berusaha menjaga keimanan kita agar kita terus dijaga keimanan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya. Dan semoga kita digolongkan umat beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan syariat-syariat dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kebetulan hari ini Ustadz Handik punya udzur, jadi kita naik untuk menjaga istiqomah kita. Saya akan membacakan hadis tentang siapa yang takut kepada Allah di dunia, dia akan merasa aman di akhirat kelak. Dia akan merasa aman di hari kiamat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih jalla wa ala annahu qala wa izzati la ajma'u ala 'abdi khawfaini idza khafani fid dunya amintuhu yaumal qiyamah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dari Rabb-Nya yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, bahwa dia berkata, ini hadis qudsi ya, demi keperkasaanku, wa izzati, aku tidak akan mengumpulkan pada hambaku dua rasa takut. Apabila ia merasa takut kepadaku di dunia, aku pun mengamankannya pada hari kiamat. Dan apabila ia merasa aman dariku dalam berbuat maksiat di dunia, aku pun akan membuatnya merasa takut di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, yang harus terus kita pegang. Siapapun di antara kita jangan merasa aman dari siksa Allah. Baik itu ulama, ustadz, tidak ada jaminan kita ini di surga. Tidak ada jaminan kita ini Islam selamanya hingga akhir hayat kita. Makanya perlu kita jaga iman dan Islam kita ini. Hidup di lingkungan yang baik, berusaha istiqomah. Jangan sampai kita ini coba-cobalah sesekali kita dugem, sesekali ke naik klub. Nah, bagaimana rasanya?
Kita jangan merasa aman dari siksa Allah. Karena kata Allah, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut. Kalau kita takut kepada Allah di dunia, artinya takut kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan apa yang telah diperintahkannya, menjauhi larangannya. Insyaallah, jazakallah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan semampu kita, berusaha semampu kita. Salat kita berusaha sebaik-baiknya, zakat kita dikerjakan, kewajiban kita dikerjakan. Kita merasa takut kepada Allah, menjauhi larangannya. Menjauhi larangan Allah sekecil apapun. Menjauhi maksiat kepada Allah sekecil apapun kita jauhi. Niscaya kita akan diberikan keamanan oleh Allah di hari akhirat kelak. Itu yang kita inginkan. Kita sholat berjamaah, kita ngaji, ini kan kewajiban kita. Kita thalabul ilmi, duduk taklim, ini kan kewajiban ini. Ketika kita duduk berusaha mengamalkan ilmu, termasuk duduk kita sering diajarkan setelah sholat subuh bagaimana kita mendapatkan pahala haji dan umrah setelah sholat subuh hingga isyraq. Ini kan termasuk pengamalan ilmu. Kita merasa takut dan takut kepada Allah, maka Allah akan berikan keamanan. Dan sebaliknya, apabila ia merasa aman, kata Allah, merasa aman dariku ketika berbuat maksiat di dunia. Aman saja nih, kan masih umur, masih muda nih. Masih lama nih. Baru 50-an kan, kira-kira 70 mati kita. Ini yang harus kita takutkan. Merasa aman ketika berbuat maksiat. Takutlah kita kelak di hari kiamat kita tidak aman. Ketakutan yang luar biasa, yang mengerikan yang akan kita hadapi. Di mana pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi. Seorang anak sudah tidak ingat lagi, sudah masing-masing tak ingat lagi kepada orang tuanya, bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, seorang suami tak ingat sama istrinya, sudah masing-masing. Seorang istri tak ingat lagi suaminya. Sudah masing-masing kita. Bayangkan hari itu kita hanya fokus diri kita sendiri. Aman dak surga apa neraka? Kalau kita bayangkan saat itu apa yang kita andalkan, maka kita akan berusaha sebaik-baiknya di dunia ini. Berusaha kita ini mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, baik-baik dengan tetangga, baik-baik dengan saudara. Tidak ada lagi nuntut warisan, tidak ada lagi berebut warisan. Karena itu sementara. Agar kita aman kelak di hari kiamat. Selanjutnya, al-khawfu sababul maghfirah. Rasa takut kepada Allah penyebab ampunan. Uki anna rajulan ta'allaqa qalbuhu bimra'atin
بداوية ذهبت إلى حاجة لها فتعبها فلما قال بها في البدوية والناس نيام حولها روادوها عن نفسها فقالت له انظر أنا الناس جميعا ففرح الرجل وظن أنها قد آجبته فقام وطاف حول مصارب الحي فإذا الناس نيام فرجع إليها وأخبر فقالت له ما تقول في الله تعالى أنا نائم وفي هذه الساعة فقال الرجل إن الله لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم فقالت المرأة إن الذي لم ينم ولا ينام يرانا وإن كان الناس لا يروننا فذلك أولى أن يخاف فاتعظ الرجل وتركها وتاب خوفا من الله تعالى ولما مات روي في المنام فقيل له ما فعل الله تعالى بك فقال غفر لي بخوفي منه وتوبتي إليه. Ada sebuah kisah diceritakan ada seorang lelaki tertarik hatinya dengan seorang perempuan dusun. Perempuan dusun yang pergi ke suatu tempat untuk melakukan keperluannya. Maka lelaki itu mengikutinya. Ketika berada sendirian dengan lelaki itu berdua di suatu dusun, di saat orang-orang sedang tidur, ia pun merayu si perempuan itu untuk digaulinya. Kemudian perempuan itu berkata, lihatlah apakah orang-orang semua sudah tidur? Kemudian lelaki itu gembira, mengira bahwa perempuan itu telah memenuhi keinginannya. Kemudian ia pergi mengelilingi kampung. Ternyata orang-orang sudah tidur. Lalu lelaki itu kembali kepada perempuan itu dan mengabarkannya. Perempuan itu berkata, apa pendapatmu mengenai Allah? Apakah dia tidur saat ini? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya Allah tidak tidur. Dia tidak pernah mengantuk, dia tidak pernah tidur. Maka perempuan itu berkata, sesungguhnya Tuhan tidak tidur, tidak pernah tidur dan melihat kita. Meskipun orang-orang tidak melihat kita, maka dia patut untuk ditakuti. Ini yang perlu kita terus ditanamkan dalam diri kita. Allah selalu menatap kita setiap saat, setiap detik, tidak pernah terlewatkan. Kemudian lelaki itu akhirnya sadar dan ia meninggalkan perempuan itu. Ia bertobat kepada Allah karena takut kepada Allah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Terus kita tanamkan ketika akan mengerjakan sesuatu, baik itu di depan orang banyak atau sendirian, Allah Maha melihat. Ketika kita berdagang, ingin menipu, ingin takaran kita dikurangi, ingat Allah yang melihat. Ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Tauhid kepada anak-anak kita. Nak, kamu ini jangan takut sama ayah sama bunda. Takut sama zat yang menciptakan kita, menatap kita setiap saat. Ini perlu dibisikkan terus ke anak-anak kita. Kadang anak-anak kita sudah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai belajar berbohong. Dibilang sudah sholat, ya sudah sholat bun, sudah katanya. Nah, ini perlu, betul sudah sholat, coba betul enggak? Kalau sama ayah sama bunda kamu bisa bohong, nak, tapi sama Allah kamu sembunyi di belakang pintu tuh nampak. Allah Maha tahu isi hatimu. Jadi kalau kamu bohong sama bunda enggak apa-apa,
Anak-anak itu kalau digituin, dia tidak tenang sebetulnya. Kemarin tuh ada anak saya, dia merasa nggak tenang, nampak betul. Mau ikut ke rumah kawannya, biasanya izin. Habis itu dia karena di rumahnya kawan sering main, dia tak izin, sudah keenakan main. Habis sekolah langsung ikut ke rumah kawan. Kemana ini anak? Dicari-cari. Ditanyalah sama orang tua kawannya yang biasa ikut. Oh iya Ustadz, ini ikut kawan, ikut anak saya. Waduh, dia tak izin, biasanya izin. Ya udah, ndak apa-apa, ditanya. Kemalamannya, udah jam 10, suruh tidur, katanya enggak tidur. Kenapa enggak tidur, nak? Nangis, minta pulang, biasanya betah dia di situ. Nah, ditelepon, dia minta pulang, ditelepon. Ustaz, dia ini minta dijemput. Habis itu saya telepon, udah malam, sudah jam setengah 11. Telepon, nah, kenapa? Belum baca doa ya, saya gituin. Sudah, nah, itulah. Itu gara-gara kamu tidak izin bohong. Bohong sama orang tuanya kawanmu, bohong sama kawanmu sendiri, bohong sama dirimu sendiri. Enggak tenang kan? Jadi ketika anak itu berbohong, di hatinya enggak tenang. Makanya perlu diajarkan sama anak itu selalu merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Tanamkan tauhid sama Allah, tanamkan keyakinan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Di antaranya belajar jujur, belajar berbicara yang benar, belajar terus dia disiplin sholat. Kalau tidak sholat jangan takut sama ayah sama bunda, nak, takut sama Allah. Sholatmu itu bukan untuk ayah, bukan untuk bunda, bukan. Itu sholat untuk Allah. Pahalamu kamu dapat sendiri nanti di surga. Itu terus ditanamkan sama anak. Biar anak punya rasa takut kepada Allah. Dan ketika kita mengucapkan itu, otomatis diri kita ini kan malu sendiri. Udah berusaha diri ini untuk takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah ini mudah diucapkan, tapi kadang lupa, teledor. Ya, contoh kita kadang waktu sholat kita tunda-tunda sebentar lah. Ini masih tanggung nih. Nah, seperti cerita laki-laki yang ini, dia awalnya sudah semangat, merasa dirinya aman. Tahu-tahu setelah dikasih tahu pelan-pelan sama si perempuan ini, bersama dengan hidayah Allah, dia merasa takut kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Akhirnya dia sadar, yang awalnya dia semangat, sudah senang berduaan sama seorang perempuan. Kemudian setelah ditanya, apakah Allah tidur? Tidak. Ketika lelaki ini meninggal, ada yang melihatnya dalam mimpi. Ketika ditanya, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu? Lelaki itu menjawab, Allah mengampuniku karena aku merasa takut dan bertaubat kepadanya. Ini luar biasa. Kadang kalau kesempatan belum ada, ini belum tentu kita gampang. Kayak orang yang korupsi, koruptor itu udah duit depan mata, jarang-jarang nih. Gak ada orang lihat, udah nampak, tinggal dirubah nomor, tinggal ditulis. Cuma dia dengan Allah, karena dia sudah ditutup hatinya, sudah lupa kepada Allah, olehlah dia mencuri, meraup uang rakyat, merampok,
mencuri, itu karena imannya ditanggalkan. Karena merasa aman, karena merasa dirinya aman di dunia, padahal tidak aman di akhirat. Makanya kita sama-sama berusaha sekuat mungkin memohon kepada Allah untuk terus diberikan hidayah. Makanya ketika kita sholat baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan jalan yang lurus. Berikan petunjuk ya Allah. Makanya terus kita berdoa, kalau subuh saya doa, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda. Setiap subuh saya doa, dan asar tuh, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikan kami ya Allah petunjuk, at-tuqa, dan takwa dan takut kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa. Minta kepada Allah petunjuk, diminta kepada Allah. Karena petunjuk itu anugerah. Minta kepada Allah terus, ya Allah. Setiap habis sholat, minta kita kepada Allah. Nah, kalau sudah petunjuk tidak dikasih, tidak diberi oleh Allah, sebaik apapun kita, bisa kita berbelok dari awalnya yang baik menjadi jelek. Awalnya yang rajin ke masjid, sudah gaulannya sudah orang-orang yang enggak jelas. Hanya kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda at-tuqa, minta takwa kepada Allah. Ya Allah, semoga oleh Allah kita terus diberikan istiqamah, diberikan petunjuk, kita hidup di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang saling memberikan semangat untuk beribadah, semangat berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, ini istiqomah saja. Sebetulnya saya mau ke toilet dari tadi ini. Insyaallah semoga tidak menjaga, semoga ini tetap menjaga keistimewaannya kita. Sebetulnya ada guru kita dari tadi, kalau nampak beliau suruh naik. Mohon izin, kalau subuh nih saya sebetulnya sering ke belakang. Semoga Allah catat ini sebagai tambahan amal kita, tambahan kebaikan kita. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم إلى طريق المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silahkan dinikmati. Tahu lanjutkan sama guru kita, ini tinggal